Bayangkan, seorang pria muda bertubuh pendek, lusuh, berjalan pelan menggandeng adik kecilnya. Baru melangkah masuk ke bank, suara tawa menghina langsung menyayat hati. 100.000 saja, pakai baju kayak pengemis, teriak teller sombong. Mata-mata merendahkan menusuk. Kata-kata pedas menghujam. Namun tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja naik setinggi pohon kelapa. Di sebuah kota kecil, tampak seorang pria muda bertubuh pendek berjalan di trotoar bersama seorang gadis kecil yang memegang erat tangannya. Pria itu bernama Danu, usianya baru 20 tahun, dengan tinggi badan hanya sekitar 155 cm. Sementara adiknya, Rara, baru berusia 10 tahun. Pakaian yang mereka kenakan tampak sederhana. Danu memakai kaos lusuh dan celana jeans yang warnanya mulai pudar, sandal jepit yang talinya hampir putus. Rara juga berpakaian seadanya, memakai baju seragam sekolah yang warnanya sudah agak kusam. Mereka berjalan menuju sebuah bank swasta yang cukup besar di pusat kota. Di tangan kiri Danu tergenggam buku rekening tabungan yang sampulnya mulai usang. Hari ini Danu berniat menarik uang 100.000 rupiah untuk keperluan sehari-hari mereka. "Mas, nanti aku boleh beli roti ya?" tanya Rara dengan wajah polos. "Boleh dong, nanti kita beli roti kesukaanmu," jawab Danu sambil tersenyum. Sesampainya di depan bank, beberapa orang yang keluar masuk gedung itu sempat melirik sinis ke arah Danu dan Rara. Seorang satpam yang berdiri di pintu depan sempat mengerutkan kening melihat penampilan mereka. Danu menghentikan langkah, melihat antrian yang cukup ramai di dalam. Ia menarik nafas perlahan. "Ayo, Rara, kita masuk." "Iya, Mas," jawab Rara ceria. Namun baru saja mereka melangkah ke pintu, satpam bernama Budi mengangkat tangan, menghentikan mereka. "Maaf, ada keperluan apa?" tanya satpam itu dengan nada curiga. "Saya mau ambil uang di teller, Pak. ATM-nya rusak," jawab Danu sopan. Satpam Budi memandang Danu dari atas sampai bawah, lalu melirik Rara. "Di ATM saja, Mas. Jangan bikin repot di dalam," ucapnya ketus. "ATM-nya rusak, Pak. Saya sudah coba," jawab Danu tetap tenang. Satpam itu tampak ragu, namun akhirnya membiarkan mereka masuk. Danu menggenggam tangan Rara erat. Begitu mereka masuk ke dalam bank, suasana semakin terasa berat. Beberapa pegawai melirik dan mulai berbisik-bisik. Seorang pegawai wanita di bagian customer service bahkan menutup mulutnya sambil tertawa pelan. Danu tak peduli. Ia langsung menuju antrian teller, mengambil nomor dan duduk di kursi tunggu bersama Rara. "Mas, mereka kenapa sih liatin kita terus?" bisik Rara pelan. "Nggak apa-apa, abaikan saja," jawab Danu sambil mengusap kepala adiknya. Namun tatapan sinis itu terus mengikuti mereka. Di balik meja teller, seorang wanita muda bernama Vina mengamati dari jauh. Vina dikenal sebagai pegawai yang sombong dan suka memandang rendah nasabah berpenampilan sederhana. Dengan gumaman pelan, Vina berkata ke rekannya, "Lihat tuh, mas-mas pendek sama anak kecil. Kayak pengemis, masuk-masuk bank." Rekannya tertawa cekikikan. Nomor antrian bergerak pelan. Danu tetap sabar menunggu. Namun di balik ketenangannya, ada sesuatu yang ia rencanakan. Waktu seakan berjalan lambat. Suasana bank yang biasanya ramah kini terasa penuh dengan ejekan halus. Danu tahu, ini baru permulaan. Hingga akhirnya nomor antriannya dipanggil. Danu menggandeng Rara menuju meja teller, tepat di hadapan Vina. Wajah Vina tampak tidak senang. Ia menyambut dengan senyum sinis. "Silakan, ada keperluan apa?" tanyanya ketus. Danu meletakkan buku tabungan di meja. "Saya mau tarik uang 100.000, ucap Danu pelan. Vina mengangkat alis, lalu menatap sinis. "Hah? 100.000? Kenapa nggak di ATM saja? Bikin repot saja," ucap Vina dengan nada tinggi yang terdengar jelas oleh beberapa nasabah lain. Rara memegang erat tangan Danu. Danu tetap tenang, menatap Vina dengan sorot mata tajam namun kalem. "ATM-nya rusak," jawab Danu singkat. Vina mendengus. "Rusak," katanya. "Ah, paling nggak punya saldo."
Nanti malah nol saldo lagi. Seorang pegawai lain yang mendengar, ikut tertawa pelan. Suasana makin tidak nyaman. Danu menarik napas dalam-dalam. Di balik semua itu, Danu punya alasan kenapa ia memilih ke teller hari itu. Bukan hanya sekadar 100.000. Dan cerita ini baru saja dimulai. Danu berdiri tegak di depan teller, tetap menggandeng Rara yang memeluk erat lengannya. Meski tubuhnya kecil, sorot mata Danu tampak tegas. Namun Vina tetap memandang rendah. 100.000 ya? Saldo cukup tidak, Mas? Ucap Vina setengah mengejek. Tangan kanannya asal membuka buku tabungan yang kusam itu. Pegawai lain, seorang pria bernama Hendra, melirik dan ikut berkomentar. Itu buku tabungannya kayak udah mau sobek. Kayaknya sih isinya cuma ratusan ribu. Bisik Hendra pada Vina sambil tertawa kecil. Vina menjawab dengan suara agak keras. Iya, Mas Hendra. Sudah gitu minta dilayani di teller. Kayak nggak tahu diri. Beberapa nasabah yang antre ikut melirik Danu, ada yang berbisik, ada pula yang tersenyum sinis. Suasana jadi semakin tidak nyaman. Danu tetap tenang. Ia mengelus kepala Rara yang mulai gelisah. Vina mulai mengetikkan nomor rekening Danu di komputer. Matanya malas, wajahnya masih mencibir. Mas, besok-besok pakai ATM saja ya. Jangan bikin antrean panjang cuma buat 100.000. Orang lain juga perlu waktu, ucap Vina dengan nada tinggi. ATM rusak, ulang Danu singkat. Vina memutar bola mata, menunjukkan sikap tidak percaya. Rusak. Alasan saja, gumam Vina. Dari kejauhan, kepala cabang bank, Pak Joni, memperhatikan keributan kecil itu. Ia berjalan mendekat. Dengan jas rapi dan dasi mencolok, Pak Joni dikenal sebagai sosok yang angkuh. Ada apa ini? Tanya Pak Joni sambil melipat tangan di depan dada. Vina segera melapor. Ini, Pak. Nasabah ini katanya mau tarik 100.000. Tapi lihat sendiri, Pak. Baju kumal, kayak pengemis. Kenapa nggak pakai ATM? Pak Joni mengamati Danu dengan tatapan meremehkan. Mas, ini bank, bukan tempat minta-minta. Kalau saldo pas-pasan, jangan bikin ribut di sini, ucap Pak Joni keras, tanpa basa-basi. Suara Pak Joni terdengar jelas, membuat suasana makin ricuh. Beberapa nasabah berbisik-bisik. Rara mulai gemetar. Mas, kita pulang saja, bisik Rara ketakutan. Danu menggeleng pelan. Tenang, Dek. Sebentar lagi. Danu lalu berbicara tegas pada Vina dan Pak Joni. Saya mau tarik semua uang saya. Bukan cuma 100.000. Vina terbelalak. Pak Joni tertawa mengejek. Semua uang? Saldo berapa memang, Mas? Tanya Pak Joni sinis. Vina ikut tersenyum meremehkan. Paling juga cuma ratusan ribu. 100 juta juga nggak bakal ada. Danu lalu mengeluarkan kartu identitas, meletakkannya di meja teller. Cek saja, silakan, ucap Danu tenang. Vina malas-malasan mengetik di komputer. Namun saat layar monitor menampilkan saldo Danu, wajah Vina seketika pucat. Tangannya bergetar. Pak Joni yang berdiri di belakang Vina, ikut melihat layar. Matanya membelalak. Di layar tertera, saldo tabungan, 50 miliar rupiah. Ruangan yang semula riuh, mendadak sunyi. Pegawai lain yang mendengar bisik-bisik segera mendekat, mencoba melongok layar. Semua tercengang. Vina tak bisa berkata apa-apa. Pak Joni berusaha mengatur nafas. Maksudnya ini benar? Suara Vina nyaris tercekat. Danu menatap mereka dengan sorot mata tajam. Saya ulangi. Saya mau tarik semua uang saya. Hari ini. Keheningan menyelimuti bank. Tak ada yang berani mengejek lagi. Namun apa yang terjadi setelah itu akan jauh lebih mengejutkan. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Vina masih terpaku di balik meja teller. Tangannya bergetar hebat. Pak Joni, kepala cabang bank yang tadi penuh percaya diri, kini berkeringat dingin. Pegawai lain, yang semula mengejek dan tertawa, mulai berbisik-bisik sambil melirik ke arah Danu. Beberapa bahkan buru-buru menghindar seolah takut tertular masalah besar. Danu berdiri tegak, tetap menggenggam tangan Rara yang memandang bingung ke sekeliling. Saya ulangi lagi. Suara Danu pelan tapi jelas. Saya mau tarik semua uang saya.
50 miliar. Sekarang. Vina menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Ia melirik Pak Joni, berharap ada keputusan. Pak Joni yang awalnya gagah, kini hampir gemetar. Ia mencoba tersenyum, namun wajahnya tampak memaksa. Maaf, Mas, kalau jumlah sebesar itu prosedurnya butuh persetujuan kantor pusat, ucap Pak Joni terbata. Danu tetap tenang. Saya tahu prosedur. Hubungi kantor pusat. Segera. Atau saya akan minta bank ini ditutup. Kalimat itu membuat Pak Joni makin panik. Ia tahu, dana sebesar 50 miliar adalah jumlah fantastis bagi bank cabang itu. Jika benar-benar ditarik, bank bisa kolaps seketika. Pak Joni segera mengambil ponselnya, menelepon seseorang dengan suara pelan namun tergesa. Sementara itu, Vina yang masih di depan komputer, pelan-pelan berbisik pada pegawai sebelahnya. Dia siapa sebenarnya? Kok bisa punya saldo sebesar itu? Pegawai itu hanya menggeleng. Semua pegawai mulai gelisah. Suasana yang tadi sombong berubah penuh kecemasan. Tidak lama, dari arah pintu depan, datanglah seorang pria parubaya berjas abu-abu. Pria itu adalah Pak Gunawan, pemilik utama bank tersebut. Wajahnya serius, langkahnya cepat. Mana nasabah yang mau tarik 50 miliar? Tanya Pak Gunawan tegas. Pak Joni segera menyambut dengan gugup. Itu, Pak dia. Pak Gunawan melangkah mendekat, memandang Danu. Namun begitu melihat wajah Danu, ekspresi keras di wajah Pak Gunawan seketika melunak. Loh Danu, kamu? Danu tersenyum tipis. Lama tidak jumpa, Pak Gunawan. Semua pegawai makin terperangah. Pak Gunawan jelas-jelas mengenal Danu. Bukan sekadar kenal, bahkan menyebut namanya dengan akrab. Pak Gunawan segera menghampiri Danu, menepuk bahunya ramah. Kenapa tidak kabari saya dulu? Kenapa mendadak tarik sebesar ini? Danu menoleh ke Vina dan Pak Joni, lalu menjawab pelan. Karena pegawai Bapak menghina saya. Memandang rendah karena penampilan saya. Padahal saya tidak pernah memamerkan apapun. Wajah Pak Gunawan menggelap. Ia segera menoleh ke arah Vina dan Pak Joni. Siapa yang berani memperlakukan kamu seperti itu? Suaranya tegas. Vina menunduk ketakutan. Pak Joni mulai berkeringat dingin. Bibirnya bergetar. Maaf, Pak saya tidak tahu dia siapa. Pak Gunawan menatap tajam ke seluruh pegawai yang berkumpul. Baik. Semua yang tadi menghina Danu, siapkan surat pengunduran diri. Hari ini juga. Ruangan bank yang semula penuh bisik-bisik kini benar-benar sunyi. Vina mulai menangis pelan. Pak Joni jatuh terduduk di kursinya. Sementara itu, Danu tersenyum kecil pada Rara yang memandang heran. Tenang ya, Dek. Sebentar lagi selesai. Tapi kejutan hari itu belum berakhir. Masih ada satu kenyataan lain yang belum diketahui banyak orang di bank tersebut. Semua pegawai bank diam membeku. Vina tak kuasa menahan air mata. Sementara Pak Joni yang duduk lemas di kursinya hanya bisa menunduk. Danu melangkah pelan, menggandeng Rara, mendekati Pak Gunawan. Maaf Pak, saya memang biasa berpakaian begini. Saya tidak suka pamer. Hidup saya sederhana saja, ucap Danu dengan suara datar. Pak Gunawan mengangguk pelan, wajahnya tampak menyesal. Iya, saya tahu betul siapa kamu. Bahkan mereka ini mungkin tidak tahu, toko emas terbesar di kota ini siapa pemiliknya. Ucap Pak Gunawan sambil melirik para pegawai yang mulai gemetar. Danu menghela napas, lalu menatap semua yang hadir. Saya pemilik toko emas Nusantara, toko emas terbesar di kota ini, ucapnya jelas. Beberapa pegawai yang mendengar langsung terbelalak. Apa? Toko emas Nusantara? Bisik seorang pegawai pria, wajahnya pucat. Bukan yang tiap hari antre panjang itu, sahut pegawai lain. Vina yang menangis makin terisak. Ia tahu nama toko itu. Semua orang di kota mengenal toko emas Nusantara, tempat langganan para pejabat dan pengusaha. Danu melanjutkan, selama ini saya memang tidak pernah pamer. Saya hidup apa adanya. Uang yang saya tabung di sini, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk simpanan masa depan adik saya. Pak Gunawan menepuk bahu Danu. Betul, Danu ini partner saya. Bahkan sebagian besar emas yang saya miliki, hasil kerjasama dengan dia, ucap Pak Gunawan dengan nada bangga.
Para pegawai makin pucat. Mereka baru menyadari siapa yang selama ini mereka hina. Seorang pria muda sederhana yang ternyata jauh lebih kaya dari yang mereka bayangkan. Pak Gunawan melangkah ke tengah ruangan. Mulai hari ini, siapapun pegawai di cabang ini yang memperlakukan nasabah dengan tidak hormat, saya tidak butuh mereka lagi. Vina, Pak Joni, kalian silakan siapkan surat pengunduran diri, ucap Pak Gunawan tegas. Vina terisak keras, lututnya lemas, hampir roboh. Pak Joni tidak berani membela diri. Sementara Danu tetap berdiri tenang, mengelus kepala Rara yang menatap penuh kebanggaan kepada kakaknya. Para nasabah yang tadinya memandang sinis, kini menatap Danu dengan kagum. Beberapa bahkan merasa malu. Pak Gunawan kembali menoleh ke Danu. "Nu, kalau kamu tidak keberatan jangan tarik semua dana dulu. Biar saya yang atur. Saya pastikan, cabang ini akan berubah. Kamu sahabat saya, jangan biarkan bank ini kolaps karena ulah mereka," ucap Pak Gunawan tulus. Danu tersenyum tipis. "Baik, Pak. Saya percaya pada Bapak. Saya tidak akan tarik semuanya, asal mereka yang tadi menghina diberi pelajaran," jawab Danu. Pak Gunawan mengangguk. "Pasti, Nu. Hari ini juga," balasnya mantap. Namun ternyata, di sudut ruangan, ada satu sosok yang sejak tadi memperhatikan semuanya diam-diam. Sosok ini akan menjadi bagian penting dalam kelanjutan kisah yang belum berakhir. Di sudut ruangan, seorang wanita berkacamata duduk di meja customer service. Namanya Rina, pegawai senior di cabang itu. Sejak awal kedatangan Danu, Rina hanya memperhatikan diam-diam, tidak ikut tertawa, tidak juga membela. Namun kini, setelah semua kejadian itu, Rina tampak resah. Sebenarnya, Rina menyimpan rasa iri sejak lama. Ia tahu bahwa Danu adalah pemilik toko emas terbesar di kota. Dulu, Rina pernah melamar pekerjaan di toko emas Nusantara, namun gagal. Sejak itu, dalam hatinya tumbuh rasa dengki yang diam-diam disimpannya. Dan kini, melihat Danu dengan mudah mempermalukan kepala cabang dan teller, membuat Rina makin terbakar iri. Dalam diam, Rina mengirim pesan lewat ponsel kepada seorang rekannya di kantor pusat. "Mas, hati-hati. Danu itu kayaknya mau ganggu stabilitas bank. Bisa bikin kacau keuangan kita." Pesan itu terkirim. Rina berharap, dengan mengadu ke kantor pusat, ia bisa mendapatkan perhatian atasan, bahkan mungkin promosi. Sementara itu, Pak Gunawan sibuk mengatur pegawai lain. Vina dan Pak Joni sudah di ruang kepala cabang, diminta membuat surat pengunduran diri. Danu dan Rara duduk di kursi tunggu, ditemani langsung oleh Pak Gunawan. "Nu, maaf ya. Saya benar-benar malu atas perlakuan anak buah saya," ucap Pak Gunawan tulus. Danu tersenyum tenang. "Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah biasa dipandang rendah. Yang penting, hari ini saya ingin beri pelajaran, supaya lain kali tidak sembarang merendahkan orang." Rara yang duduk di samping Danu, memegang tangan kakaknya. "Mas, kakak hebat," bisik Rara pelan. Danu hanya tersenyum, mengusap kepala Rara dengan lembut. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu mulai terjadi. Pesan Rina ternyata segera ditanggapi oleh seorang pejabat tinggi di kantor pusat, yang juga punya rasa tidak suka pada Danu. Orang itu, Pak Bambang, Kepala Divisi Keuangan Pusat, langsung menghubungi cabang melalui jalur internal. Tak lama kemudian, seorang pegawai pria berjas rapi masuk ke ruangan cabang itu. Namanya Doni, utusan langsung dari Pak Bambang. Doni melangkah cepat ke tengah ruangan, menatap Pak Gunawan dengan senyum sinis. "Pak Gunawan, saya dapat laporan. Ada nasabah yang bikin keributan dan mau tarik 50 miliar. Itu benar?" ucap Doni dengan nada meremehkan. Pak Gunawan mengerutkan kening. "Ini bukan keributan, Doni. Ini karena pegawai kita sendiri yang berlaku tidak sopan," jawab Pak Gunawan tegas. Doni melirik Danu dari ujung kepala sampai kaki, lalu mendengus. "Jadi ini orangnya? Dengan baju begitu? Datang-datang mau tarik miliaran? Jangan-jangan duitnya haram," ucap Doni keras, hingga membuat suasana kembali tegang. Pak Gunawan menatap tajam. "Doni, hati-hati bicara. Dia sahabat saya, partner saya. Kamu tahu siapa dia?" Doni tertawa kecil. "Saya tidak peduli, Pak. Prosedur tetap prosedur. Kalau dia mau tarik uang segitu,
Saya yang berhak memeriksa sumber dananya. Danu bangkit berdiri. Silakan. Kalau mau periksa, periksa saja. Saya tidak takut, ucap Danu tegas. Suasana makin panas. Rara makin erat memegang lengan Danu. Pak Gunawan pun mulai gelisah. Doni yang merasa punya dukungan dari pusat, mulai bertindak semena-mena. Namun, apa yang tidak disadari Doni, sebentar lagi, seseorang yang jauh lebih berkuasa akan muncul dan mengubah segalanya. Ketegangan makin terasa. Doni berdiri dengan dada membusung, menatap Danu dengan tatapan meremehkan. Di belakangnya, Rina diam-diam tersenyum puas. Dalam hatinya, ia berharap Doni bisa mempermalukan Danu di depan umum. Pak Gunawan menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Namun jelas terlihat, ia mulai geram dengan sikap Doni yang keterlaluan. Sementara itu, Danu berdiri kokoh di samping Rara. Meski tubuhnya kecil, sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Baik, ucap Doni lantang. Saya akan telepon kantor pusat. Kalau perlu, saya bekukan rekeningmu dulu sampai sumber dananya jelas. Ini bank, bukan tempat pencucian uang. Baru saja Doni hendak menghubungi pusat, pintu depan bank terbuka lebar. Masuklah seorang pria parubaya mengenakan batik mewah, ditemani beberapa bodyguard berseragam hitam. Semua pegawai langsung berdiri. Beberapa bahkan memberi hormat. Sosok itu adalah Pak Surya, komisaris utama bank tersebut, sekaligus pemilik saham terbesar. Suasana yang tadinya tegang seketika berubah. Pegawai yang semula mengejek Danu kini tampak ketakutan. Doni yang tadi pongah, langsung terdiam dan menurunkan ponselnya. Pak Surya berjalan pelan ke tengah ruangan. Matanya tajam, wajahnya dingin. Ada apa ini? Saya dengar ada nasabah yang dipermalukan di cabang ini, ucap Pak Surya keras. Pak Gunawan segera maju. Pak Surya, maaf. Memang benar. Ini sahabat saya, Danu. Dia mau tarik dana 50 miliar, tapi pegawai di sini memperlakukannya tidak sopan, jelas Pak Gunawan. Pak Surya mengalihkan pandangan ke Danu. Begitu melihat wajah Danu, senyumnya langsung mengembang. Danu, lama tak jumpa, nak, ucap Pak Surya ramah. Danu tersenyum kecil, membungkuk sopan. Selamat pagi, Pak Surya, ucapnya tenang. Pak Surya melirik ke arah Doni dengan tatapan tajam. Dan kamu? Doni berani-beraninya bicara soal pencucian uang? Kamu tahu siapa dia? Doni gemetar, wajahnya memucat. Maaf, Pak saya hanya jalankan prosedur. Jawab Doni terbata. Pak Surya menggebrak meja di depannya. Prosedur apanya? Danu ini partner bisnis keluarga saya. Dia pemilik toko emas Nusantara. Sebagian besar cadangan emas kita di bank ini juga dari kerja sama dengannya. Ruangan makin sunyi. Pegawai makin pucat. Rina yang tadinya berharap bisa naik jabatan, kini tak berani mengangkat kepala. Pak Surya melanjutkan dengan suara tegas. Mulai hari ini, semua pegawai yang terlibat menghina Danu, saya minta dipecat. Termasuk kamu, Doni. Keluar dari sini. Doni tertegun, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tak berani membantah. Sementara itu, Pak Surya melangkah ke Danu, menepuk bahunya dengan ramah. Danu, maafkan anak-anak bodoh ini. Kalau kamu masih percaya sama bank ini, saya minta kamu tetap jadi nasabah kami. Danu menoleh pada Pak Surya, tersenyum kecil. Saya tidak pernah mempermasalahkan bank ini, Pak. Saya cuma ingin beri pelajaran pada mereka yang suka memandang rendah orang lain. Pak Surya mengangguk puas. Dan kamu berhasil, NU. Kamu berhasil, ucapnya mantap. Namun, apa yang terjadi setelah itu akan makin membuka mata semua orang di bank tersebut. Karena masih ada satu kejutan lagi yang belum terungkap. Setelah teguran keras dari Pak Surya, suasana bank benar-benar berubah. Pegawai yang tadinya merasa hebat, kini menunduk tanpa berani mengangkat wajah. Vina dan Pak Joni masih di dalam ruangan kepala cabang, menyiapkan surat pengunduran diri. Doni yang barusan dipecat, keluar dengan wajah pucat dan langkah gemetar. Rina, yang sebelumnya mengadu ke kantor pusat, juga tak luput dari amarah Pak Surya. Rina, saya tahu kamu yang kirim pesan ke Pak Bambang. Saya sudah cek log komunikasimu. Kamu pikir bisa dapat promosi dengan cara licik seperti itu?
Suara Pak Surya menggelegar. Rina langsung gemetar, wajahnya pucat pasi. Maaf, Pak, saya tidak bermaksud. Suaranya bergetar. Pak Surya mengibaskan tangan. Tidak ada maaf. Mulai besok, kamu bukan pegawai bank ini lagi. Rina terduduk lemas. Rencana jahatnya berbalik menjadi bumerang. Sementara itu, Danu tetap duduk tenang bersama Rara. Wajah Rara tampak lega, meski masih ada sisa ketegangan di matanya. Pak Gunawan menghampiri Danu, membawa secangkir teh hangat. "Nu, terima kasih kamu masih sabar menghadapi semua ini. Kalau bukan kamu, mungkin kami tidak akan sadar betapa rusaknya sikap pegawai di sini," ucap Pak Gunawan tulus. Pak Surya ikut duduk di samping Danu. "Kamu benar, Nu. Orang-orang sekarang terlalu gampang menilai orang dari penampilan. Padahal, siapa yang tahu isi hati dan kebaikan seseorang?" Danu tersenyum pelan. "Saya hanya ingin Rara belajar satu hal. Pak, jangan pernah memandang rendah siapapun. Kita tidak pernah tahu. Mungkin orang yang kita hina justru lebih baik dari kita." Rara mengangguk pelan, memegang tangan kakaknya erat. Pak Surya melirik Pak Gunawan, lalu berkata, "Gan, saya minta cabang ini dibenahi total. Kalau perlu, adakan pelatihan ulang untuk semua pegawai. Saya tidak mau ada kejadian begini lagi." Pak Gunawan mengangguk. "Baik, Pak Surya. Segera saya lakukan." Danu pun bangkit perlahan, menggandeng Rara. "Pak Surya, Pak Gunawan, saya rasa urusan saya cukup. Uang saya, silakan tetap disimpan di sini. Saya percaya pada Bapak berdua." Pak Surya tersenyum puas. "Terima kasih, Nu. Kamu memang sahabat sejati." Saat Danu dan Rara berjalan ke pintu keluar, semua pegawai yang masih tersisa berdiri memberi hormat. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Semua penuh rasa hormat. Di luar bank, Rara menggenggam tangan Danu erat. "Mas, hari ini aku belajar banyak. Kakak hebat," ucap Rara pelan. Danu tersenyum, menatap langit cerah di atas kota. Perjalanan hidup mereka masih panjang. Namun hari itu menjadi hari yang takkan pernah mereka lupakan. Danu telah memberikan pelajaran berharga, bukan hanya bagi pegawai bank, tapi bagi siapa saja yang menilai orang hanya dari tampilan luar. Kabar tentang kejadian di bank itu cepat menyebar ke seluruh kota. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi cerita tentang pria muda bertubuh pendek yang sukses memberi pelajaran pada pegawai bank sombong. Nama Danu makin dikenal. Toko emas Nusantara yang ia miliki makin ramai dikunjungi pelanggan. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga ingin melihat langsung sosok yang rendah hati itu. Di rumah sederhana mereka, Danu dan Rara menjalani hari-hari seperti biasa. Danu tetap mengenakan pakaian sederhana, tetap rendah hati, dan tak berubah sedikit pun. Suatu sore, saat Danu sedang mengatur stok emas di toko, Pak Gunawan datang berkunjung. "Nu, kabar tentang kamu makin ramai. Kamu jadi idola banyak orang sekarang," ucap Pak Gunawan sambil tersenyum. Danu hanya tertawa kecil. "Saya tidak pernah mengharapkan itu, Pak. Saya cuma ingin hidup sederhana, fokus urus Rara, dan jalankan toko ini." Pak Gunawan mengangguk. "Memang itu yang membuat kamu beda. Kamu tidak tergoda pamer, tetap apa adanya," ucap Pak Gunawan. Sementara itu, di kantor pusat bank, Pak Surya sedang mengadakan rapat besar. Ia menginstruksikan agar semua cabang bank di seluruh kota diinspeksi, memastikan tidak ada lagi pegawai yang bersikap sombong dan meremehkan nasabah. Pelatihan pelayanan dilakukan besar-besaran. Pegawai yang tersisa di cabang tempat kejadian pun kini bekerja jauh lebih sopan dan ramah. Kejadian itu benar-benar menjadi tamparan keras bagi seluruh manajemen bank. Di sisi lain, Rina, Vina, Pak Joni, dan Doni yang sudah dipecat, harus menerima kenyataan pahit. Reputasi mereka hancur. Tak ada bank lain yang mau menerima mereka bekerja. Semua karena kesombongan dan sikap meremehkan orang lain. Sementara itu, hubungan Danu dengan Pak Gunawan dan Pak Surya makin erat. Mereka sering bertemu, berbagi cerita, bahkan merencanakan kerjasama baru. Suatu pagi, Danu mengajak Rara berjalan-jalan ke taman kota. Banyak orang yang kini mengenali mereka. Ada yang menyapa, ada yang tersenyum kagum. Namun Danu tetap seperti biasa, tak berubah. Di taman itu,
Rara berlari kecil sambil tertawa riang. Danu duduk di bangku taman, memperhatikan adiknya dengan senyum hangat. Pak Gunawan yang kebetulan lewat, menghampiri. "Nu, kamu benar-benar jadi inspirasi banyak orang sekarang," ucap Pak Gunawan. Danu menatap langit biru. "Saya cuma ingin hidup tenang, Pak. Yang penting, Rara bahagia." Pak Gunawan mengangguk setuju. "Dan kamu berhasil, Nu. Kamu berhasil." Hari itu menjadi awal baru bagi Danu dan Rara. Dunia mungkin penuh orang yang suka memandang rendah. Tapi dengan ketulusan hati, kejujuran, dan kerja keras, mereka berdua membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari penampilan, tapi dari hati yang tulus. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian di bank itu. Suasana di cabang bank tersebut kini benar-benar berubah. Para pegawai yang dulu sombong, kini bekerja dengan penuh sopan santun. Tidak ada lagi tatapan meremehkan kepada nasabah, siapapun orangnya. Sementara itu, di toko emas Nusantara, bisnis semakin maju. Pelanggan datang silih berganti. Banyak yang kagum dengan sosok Danu yang sederhana namun sangat dermawan. Suatu siang, Danu menerima undangan khusus dari Pak Surya, komisaris utama bank. "Saya ingin kamu dan Rara datang ke rumah, Nu. Saya ingin kenalkan kalian dengan keluarga saya." Begitu isi pesannya. Danu sempat berpikir sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena ia memang lebih suka hidup sederhana, jauh dari acara formal. Namun Pak Surya adalah sahabat sejati yang sudah membelanya di saat genting. Akhirnya Danu memutuskan hadir. Malam itu, dengan pakaian sederhana, Danu menggandeng Rara yang tampil cantik dengan gaun biru muda. Mereka berdua datang ke rumah besar milik Pak Surya. Di sana, suasananya hangat. Pak Surya menyambut langsung di depan pintu. "Selamat datang, Nu, Rara. Masuk, ayo," ucap Pak Surya ramah. Di dalam, keluarga besar Pak Surya sudah menanti. Istri dan anak-anak Pak Surya menyambut Danu dengan penuh hormat. Di meja makan, Pak Surya memuji Danu di depan keluarganya. "Anak muda ini luar biasa. Dia bukan cuma sahabat bisnis saya, tapi juga orang yang punya hati mulia. Kalian semua harus belajar dari dia." Danu hanya tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya cuma jalani hidup apa adanya." Rara yang duduk di samping kakaknya tampak bahagia. Setelah makan malam, Pak Surya mengajak Danu berbincang di taman belakang rumah. "Nu, saya dan Pak Gunawan berencana buka cabang bank baru. Kami ingin kamu jadi bagian dari Dewan Penasihat. Kamu bersedia?" tanya Pak Surya. Danu terkejut. "Pak, saya cuma pedagang emas. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu." Pak Surya tertawa pelan. "Itulah kenapa saya pilih kamu. Kamu tidak serakah, tidak sombong. Justru orang seperti kamu yang kami butuhkan." Danu terdiam sejenak, menatap langit malam yang cerah. "Kalau itu bisa membantu banyak orang, saya bersedia," jawabnya akhirnya. Pak Surya tersenyum puas. "Terima kasih, Nu. Kamu memang luar biasa." Malam itu, perjalanan hidup Danu dan Rara pun memasuki babak baru. Tak ada yang mereka ubah dari hidup sederhana mereka. Namun dunia di sekeliling mulai lebih menghormati siapa mereka sesungguhnya. Dan semua itu berawal dari satu kejadian di bank yang tak akan pernah mereka lupakan. Pagi yang cerah di kota kecil itu. Toko emas Nusantara yang dimiliki Danu kini makin ramai. Setiap hari, pelanggan datang bukan hanya karena kualitas emas yang dijual, tapi juga karena kagum pada sosok sang pemilik yang rendah hati. Banyak orang yang dulunya memandang sebelah mata, kini datang dengan rasa hormat. Bahkan beberapa mantan pegawai bank yang pernah mengejek Danu, datang diam-diam hanya untuk meminta maaf. Danu menerima semuanya dengan hati lapang. "Yang penting kalian sudah sadar. Tidak usah dipikirkan lagi," ucap Danu setiap kali ada yang datang meminta maaf. Sementara itu, kerjasama dengan Pak Surya dan Pak Gunawan terus berjalan. Rencana membuka cabang baru bank pun mulai direalisasikan. Danu yang kini menjadi penasihat, sering diundang rapat ke kantor pusat bank. Meski begitu, ia tetap setia dengan pakaian sederhananya. Baju kaos, celana jeans, dan sandal jepit. Suatu sore, usai rapat di kantor pusat, Danu pulang ke toko. Rara sudah menunggunya di depan, wajahnya berseri-seri. "Mas, tadi aku ditawari beasiswa dari Yayasan Pak Surya.
Buat sekolah ke luar negeri, seru Rara gembira. Danu tersenyum, mengelus kepala.